Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah data mining, yaitu analisis outlier. Bisa didefinisikan bahwasanya outlier itu adalah sehimpunan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan data lainnya. Analisis outlier juga dikenal dengan analisis anomali atau deteksi anomali, atau bisa disebut dengan deteksi deviasi. Nilai atributnya objek tersebut signifikan berbeda dengan nilai atribut objek lainnya atau exception meaning. Manfaat kita menggunakan analisis outlier yang pertama yaitu deteksi penyalahgunaan kartu kredit. Yang kedua, bisa mendeteksi adanya penyusupan pada jaringan komunikasi. Bisa analisis medis, segmentasi data pelanggan, dan sebagainya. Penyebab adanya outlier, data berasal dari kelas yang berbeda, variasi natural data itu sendiri, dan error pada saat pengukuran atau pengumpulan data. Jadi skema analisis outlier yang pertama, bangun profil data normal, bisa berupa pola atau deskripsi statistik dari populasi data secara keseluruhan. Gunakan profil tersebut untuk mendeteksi anomali. Data anomali memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan profil data normal. Pendekatan analisis outlier yang pertama yaitu pendekatan grafis, selanjutnya model based, contoh statistical approach. Yang ketiga distance based, data dipresentasikan dalam bentuk vektor, contoh nearest neighbor based, density based, clustering based. Yang ketiga deviation based. Selanjutnya pendekatan grafis, misalkan dengan menggunakan box plot 1D, scatter plot 2D, plane plot 3D. Kekurangan pendekatan grafis yang pertama memerlukan waktu yang sangat banyak, sangat subjektif dalam penentuan outlier. Pendekatan statistik yang pertama, asumsi fungsi distribusi data yang dimiliki misdistribusi normal, distribution Poisson, distribusi gamma, dan sebagainya. Gunakan uji statistik yang bergantung pada distribusi data, parameter distribusi, jumlah outlier yang dapat diterima. Kelebihan dan kekurangan pendekatan statistik. Jika pengetahuan data cukup, jenis distribusi data, dan jenis uji yang diperlukan, maka pendekatan statistik akan sangat efektif. Umumnya sulit menemukan fungsi, distribusi, dan jenis uji yang tepat untuk data. Kebanyakan uji hanya cocok untuk single atribut, sulit untuk menentukan fungsi, distribusi, dan uji yang tepat untuk data berdimensi tinggi. Nearest neighbor based, tentukan jarak dari tiap pasang titik data. Temukan dikatakan outlier jika pilih salah satu. Banyaknya titik tetangga di sekitarnya lebih sedikit dari P dalam jarak D. Jadi titik tersebut merupakan top N titik yang jaraknya paling jauh dari K tetangga terdekatnya. Titik tersebut merupakan top N titik rata-rata jaraknya paling besar dari K tetangga terdekatnya. Kelebihan dan kekurangan nearest neighbor approach. Yang pertama, pendekatannya sederhana. Untuk basis data yang besar akan memakan biaya besar karena membutuhkan sangat tergantung pada nilai parameter yang
dipilih. Tidak dapat menangani kasus himpunan data yang memiliki kepadatan berbeda pada daerah yang berbeda.